Red Bull akhirnya merilis mobil terbaru mereka yang akan digunakan untuk mempertahankan gelar Max Verstappen serta konstruktor mereka musim ini. Mobil yang diberi nama RB19 tersebut diluncurkan pada event yang berlangsung tadi malam di New York, Amerika Serikat. Setelah menunggu selama 1 jam lamanya, dengan acara yang penuh dengan wawancara yang bikin ngantuk dan membuat admin menahan pipis, ternyata endingnya sudah bisa ditebak serta sesuai prediksi, yaitu tidak ada perubahan dari livery mobil Red Bull RB19. Sama sekali tidak ada perubahan yang berarti dan nampak 100% identik jika dilihat secara kasat mata. Warna dasarnya masih sama, yaitu hitam kebiruan, kuning, serta merah. Memang, jika diperhatikan lebih detail, ada beberapa perbedaan yang bisa dilihat dari tempelan sponsornya. Seperti adanya logo Honda yang kembali, kemudian adanya sponsor baru seperti rok dan aparel baru mereka yaitu Castor yang menggantikan Puma, serta hilangnya logo perusahaan blockchain kripto Tezos. Dalam gambar rendering kemarin, sekilas terlihat jika warna dasar hitam kebiruan di bodi mobil seperti nampak sedikit lebih gelap ketimbang mobil pendahulunya. Selain itu, semuanya nampak sama dan identik dengan mobil musim lalu. Launching mobil RB19 kemarin juga terasa semakin hampa jika mengetahui kalau livery baru tersebut hanya dirender dari sasis mobil musim lalu, yaitu RB18. Hal ini sebenarnya bisa dimaklumi karena Red Bull tidak ingin membocorkan desain senjata baru mereka dengan cepat ke rival-rivalnya. Apalagi mahakarya Adrian Newey statusnya setara dengan rahasia negara sampai nanti saatnya tes pramusim tiba. Red Bull sendiri harus diakui bisa membuat desain corak warna mobil dengan dasar yang bagus dan ciri khas yang kuat, sehingga mereka tidak perlu merombaknya di setiap mobil keluaran terbaru untuk memelihara identitas tim. Tapi yang membuat fans F1 merasa kesal adalah mobil Red Bull punya potensi untuk bisa menghasilkan corak yang lebih bagus serta lebih segar daripada sebelum-sebelumnya. Agak disayangkan jika brand besar yang terkenal berani berinovasi dan mengambil resiko seperti Red Bull, memilih bertahan dengan desain livery yang itu-itu saja setiap tahunnya. Desainer livery Red Bull akhirnya jadi makan gaji buta, karena tugasnya seolah-olah hanya copy-paste dari mobil tahun-tahun sebelumnya. Jika ibarat kata, kami tentu kecewa dengan launching mobil Red Bull 2023 kemarin. Tapi tidak kaget juga, karena mereka dari dulu terkenal selalu menjiplak warna dan template yang sama dari tahun ke tahun. Kami hanya kesal karena waktu 1 jam admin terbuang sia-sia untuk menonton talk show dan menahan buang air demi menunggu livery mobil baru yang ternyata adalah sebuah zong. Namun di perilisan kemarin, ada satu hal yang menarik dan cukup keren yang diumumkan oleh Red Bull. Mereka membuka sebuah kompetisi yang akan memberikan kita para fans kesempatan untuk mendesain mobil RB19 yang nanti bakal dipakai di 3 balapan seri Amerika Serikat, yaitu di Miami, Austin, dan Las Vegas. Mungkin di sini Red Bull paham jika livery asli yang tidak ada perubahan sudah membuat banyak fans kecewa. Jadi, supaya mata kita segar saat melihat mobil RB19, maka dibuatlah kompetisi ini. Oke, tidak perlu berlama-lama membahas livery. Mari kita beralih ke hal yang lebih heboh di perilisan kemarin, yaitu Ford yang memastikan diri comeback dan reuni bersama Red Bull untuk F1 musim 2026. Seperti yang kami bahas di video sebelumnya, Ford memang dikabarkan sangat tertarik dengan prospek cerah yang diberikan oleh F1 dengan regulasi mesin 2026. Meskipun mereka baru muncul ke permukaan dalam 1 bulan terakhir ini, tapi pergerakan Ford sudah dimulai secara diam-diam sejak bulan Oktober silam, dan mereka sudah memulai negosiasi dengan Red Bull. Ford dan Red Bull bisa dibilang merupakan sebuah reuni, karena terakhir kali Ford ikut campur di F1 adalah tahun 2004, ketika mereka menjual tim Jaguar yang berada di bawah operasional Ford kepada Red Bull, yang kemudian menjadi cikal bakal tim dengan segudang kesuksesan seperti sekarang. Ford dan Red Bull juga punya hubungan sponsorship yang dekat di ajang WRC. Jadi, secara ikatan, keduanya punya hubungan yang kuat dan membuat negosiasi berjalan dengan mulus. Apalagi apa yang ditawarkan Ford ini cukup menjanjikan dan lebih memberikan manfaat kerjasama yang solid seperti simbiosis mutualisme ketimbang Porsche yang meminta power control kepada Red Bull. Sama seperti proyek legendaris Cosworth di FV dulu, Ford akan memberikan suntikan dana kepada Red Bull Powertrain. Dan yang mengejutkan adalah Ford tidak hanya menjadi sponsor secara brand, tapi mereka juga bersedia untuk memberikan dukungan teknis kepada Red Bull. Fokus utama Ford akan berkutat dalam hal baterai atau ERS serta software development untuk mesin. Hal tersebut sesuai dengan kebutuhan Red Bull yang membutuhkan pihak ketiga dalam pembuatan sistem hybrid yang akan jadi pusat pengembangan mesin 2026 nanti. Disinilah perbedaan terbesar antara Porsche dan Ford.
Jika Porsche bersedia memberikan bantuan dana dan teknologi tapi dengan syarat akuisisi 50% kepemilikan, maka Ford hanya menginginkan imbalan berupa logo mereka terpampang di engine cover dan nama branding di tim Red Bull saja. Red Bull juga tidak akan terlalu bergantung dengan Ford karena mau bagaimanapun, mereka tetaplah berstatus sebagai pemegang keputusan tertinggi dan Ford tidak akan terlalu memberi intervensi. Ford sendiri juga tidak terlalu tertarik dengan kendali yang terlalu besar. Pengalaman di masa lalu berupa kegagalan manajemen ketika menjadi tim pabrikan Jaguar, membuat Ford belajar untuk ikut campur seperlunya saja, dan di bidang yang memang mereka pahami, serta membuka diri terhadap masukan. Nantinya mesin mereka akan diberi nama Red Bull Ford, dan akan dipakai baik di tim utama ataupun di tim AlphaTauri, dengan jangka waktu kontrak dari 2026 sampai 2030. Untuk saat ini, Red Bull akan melanjutkan kemitraan mereka bersama Honda sampai masa kontraknya habis pada 2025 mendatang. Bagi Honda, jelas pintu untuk comeback bersama Red Bull di masa depan tertutup rapat dengan kembalinya Ford ke F1. Tidak adanya perencanaan dan komitmen yang jelas membuat Red Bull ragu untuk menggandeng mereka kembali. Semua ini dimulai dari Honda sendiri. Pembentukan divisi Red Bull Powertrain adalah bentuk dari persiapan Red Bull untuk menyiapkan proyek mesin pasca ditinggal Honda. Ketika mereka tidak jadi pergi, divisi tersebut sudah terlanjur dibuat dengan fondasi yang kuat dan berambisi untuk membuat mesin sendiri. Honda di sini termakan oleh keputusan pelin-pelan yang mereka buat sendiri, dan Red Bull tentu tidak mau mempertaruhkan masa depan mereka jika tiba-tiba Honda kembali memutuskan cabut dari F1. Tapi harapan bagi Honda untuk stay di F1 2026 masih terbuka lebar. FIA kemarin mengumumkan 6 pabrikan mesin yang sudah mendaftarkan diri dan salah satunya adalah Honda. Meski itu belum bersifat mengikat, setidaknya kita tahu jika mereka masih punya keinginan untuk meneruskan proyeknya di F1. Tinggal mencari tim saja untuk menjadi wadah Honda di masa depan. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.